Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Imam Rofi dari SMA TIHSI DF kelas 10. Izin untuk mewawancarai Ustaz. Eh, Ustaz mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu. Baik, nama Ana Aminuddin. Ana asli dari Tulungagung, Jawa Timur, dan qadarullah ditakdirkan untuk menetap tinggal di Tangerang. Ana di sini posisi karyawan di lembaga Yayasan Abu Dar, yakni sebagai marbot, dan dipercaya untuk menjaga ataupun mengelola masjid ini, yakni Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang bertepatan di SD Islam Abu Dar. Mungkin bisa ceritakan pertama kali menjadi anggota atau terus lanjut menjadi guru di Yayasan Abu Zar, sekolah Abu Zar ini. Baik. Jadi pertama-tama Ana sebelumnya juga seperti teman-teman atau ikhwan yang lainnya, yakni dengan Maisah berdagang. Ana awalnya sebagai penjual sembako yang buka semi grosir di ruko, dan qadarullah, takdir Allah memberikan jalan bahwa usaha Ana tersebut semakin lama semakin menurun, dan pada saat yang tepat dari salah satu anggota yayasan Abu Dar ini menelpon Ana bahwa di Abu Dar membutuhkan karyawan atau bantuin di masjid sebagai merbuat. Qadarullah, Ana juga ada terketuk hati untuk mau menerima tawaran tersebut, sehingga Allah berikan kemudahan untuk mengabdi di masjid ini. Dan selanjutnya, ketika Ana berada di masjid ini, Allah berikan kesempatan untuk belajar, yakni memperdalam ilmu tahsin, tilawah Al-Quran. Ana di sini berguru kepada Ustadz Zainuddin Khalidi Hafidhullah, yang beliau sekarang tinggal di Lombok. Nah, berawal dari belajar ke beliau, alhamdulillah dapat salah satu sanad riwayat dari beliau, dan kemudian Ana melanjutkan belajar di Markas Hufaz, tepatnya kepada Al Ustadz Hamdani Abu Suja Hafidhullah. Nah, pada saat itu lembaga Abu Dar ini membutuhkan guru TPA. Nah, dan salah satu yang dipercaya untuk mengajar pada Allah Ana, dan kejadian itu sebelum pandemi. Nah, pada saat pandemi Covid tahun 2019 akhir dan 2020, TPA di sini tutup dan tidak berjalan. Pada saat itulah Allah memberikan jalan buat Ana untuk mengajar di luar, yakni di lembaga Rumah Quran Sahabat Solih yang berada di Pondok Aren. Nah, pada saat pandemi, mereka atau kami tetap melanjutkan sistem belajar mengajar dengan online. Dari situlah Allah memberikan kemudahan kita. Ketika apa? Ketika kita belajar dan mengajarkan ilmu yang kita pelajari tersebut, setelah Allah akan tambahkan banyak ilmu-ilmu yang lain yang akan kita dapatkan dari kita mengajar tersebut. Dan berlanjut sampai saat ini, Ana sebagai marbuat dan merangkap mengajar di Rumah Quran Sahabat Saleh. Insyaallah. Ustaz, apakah ada pengalaman berkesan selama Ustaz mengajar dan bekerja di masjid ini? Baik. Tentunya untuk pengalaman berkesan itu sangat banyak ya. Karena ya salah satunya itu Allah berikan kemudahan kita untuk setiap hari bisa sholat berjamaah dengan berdekatan dengan masjid, dan juga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya
kebanyakan ibadah kita itu berada di dalam masjid, dan kerjaan di masjid ini memudahkan kita untuk senantiasa memperkuat atau menambah apa itu usaha kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita berada di dalam lingkungan yang Allah berikan kemudahan, ini adalah rasa nikmat yang luar biasa, dan terkesan dalam hati terbayang bagaimana dulu ketika kita kerja jauh dari masjid itu untuk sholat berjamaah, kadang kita harus naik angkot atau menempuh waktu yang lama. Nah sekarang Allah berikan kemudahan, ini tentunya merupakan nikmat dan sesuatu yang sangat berkesan. Kemudian ketika kita mengajar, kesan yang paling mendalam bagi kita yakni apa? Belajar tentang bagaimana kita menyelami karakter anak per anak. Nah di situ kunci dari keberhasilan mengajar kita. Ketika anak punya karakter seperti ini, maka kita akan memberikan pelajaran atau wejangan yang seperti ini. Nah ini perlu kita perhatikan, dan tentunya salah satu pesan yang akan senantiasa kita kedepankan dan kita wasiatkan pada anak-anak atau ikhwan-ikhwan sekalian, bahwasanya ketika kita dipercaya untuk menjadi makmur ataupun dipercaya mengajar, itu kita bukanlah orang terbaik di sini, tapi Allah memberikan kesempatan bagi kita, dan ketika kesempatan itu tidak kita ambil, maka Allah akan berikan kesempatan tersebut kepada orang lain. Begitu juga dengan nikmat Islam ini. Nah bukan kita